Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, tak bosan-bosan kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah pada malam hari yang penuh dengan kebaikan ini. Allah kembali mempertemukan kita untuk dapat hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan, majelis rutin yang semoga antum semua diberikan keistiqomahan untuk dapat hadir di majelis ilmu ini guna mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Salawat dan salam kita ucapkan terhadap Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah, di malam hari ini insyaallah kita masuk di pertemuan kita yang ke-98. Alhamdulillah, malam hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-98. Dan telah kita laksanakan sebelumnya imtihan akhir DL1, yang mana nanti insya Allah antum bisa melihat bagaimana hasil dari pembelajaran, hasil dari belajar antum, ya, hasil dari belajar antum di DL1 yang telah kita lalui. Semoga itu bisa menjadi cermin bagi antum semuanya. Apabila mendapatkan nilai yang baik, maka alhamdulillah bersyukur kepada Allah dan tingkatkan ya nilai tersebut, istiqomahlah di dalam nilai tersebut ya, karena itu menjadi modal yang sangat baik bagi antum untuk bisa menuju pembelajaran-pembelajaran yang di atasnya. Kemudian apabila yang masih kurang dari hasil imtihannya, maka itu juga menjadi pembelajaran cermin buat antum agar lebih sungguh-sungguh lagi di dalam belajar, karena pelajaran kedepannya akan sangat-sangat membutuhkan ilmu dasar yang ada di DL1 tersebut. Nah, kami dari panitia tak bosan-bosan terus untuk senantiasa mengingatkan kepada seluruh peserta pada majelis online ini agar senantiasa menata semangat dan niatnya dalam menuntut ilmu. Semangat dan niat perlu untuk terus kita perbaharui, sebagaimana itu merupakan penggerak diri kita untuk belajar. Niat yang baik ya adalah fondasi
yang baik di dalam antum belajar. Niat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mengangkat kebodohan dari diri sendiri, dan nantinya mengangkat kebodohan dari orang lain. Kemudian kami juga mengingatkan seluruh peserta agar senantiasa memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Insya Allah pada malam hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di DL2. Maka penting buat antum untuk senantiasa memurojaah pelajaran-pelajaran sebelumnya karena sangat berkaitan apa yang akan kita pelajari dengan pelajaran sebelumnya. Kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar memperhatikan tata tertib aturan majelis online yang telah kita sepakati, yaitu sikap tawadhu di dalam belajar, hadir on time, siap dengan modul, kitab, dan buku catatannya, antum on cam, berpakaian rapi. Kemudian jika memang nanti ada sesuatu yang masih belum antum pahami, silakan manfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada Mudaris Al-Ustaz Ami Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah di sini, dan Ustaz Ami Ahmad juga telah hadir di antara kita di majelis online ini. Marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ami Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah. Kepada Ustaz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Pak Mudir atas tausiah dan tadkirahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Gimana? Masih terasa ngeluhnya sampai hari ini? Sehat Pak Budi, ya? Masih ngeluh Pak Budi? Tertukar-tukar ya Ustadz jawabannya. Mabruk, mabruk. Mudah-mudahan nilainya 100 semua nanti, ya. Nur Muhammad nilainya 100, mudah-mudahan ya Nur. Baik. Seperti itulah ujian, ya. Itu soal-soal ujian level saya begitu, ya. Jadi bisa dilihat sendiri. Iyat masih ada ternyata, Iyat, ya. Beberapa kali nggak kelihatan antum. Saya Ustaz, kira kemarin tugas kantor keluar, negara. Ustaz. Khair salah. Kirain antum ngambek gak mau belajar ini. Nah, enggak, Ustaz. Baik, ngobrol. Khair. Ustaz Ahwan, saya Iya. kemarin belum sempat ikut ujian yang kedua, Ustaz. Oh ya. Nah, kemarin ada ini. Susulannya gimana, Ustaz ya? Silakan dihubungi Ustaz Rifki, ya. Dihubungi Ustaz Oh, Rifki. Iya, matur nuwun. Cuma peraturannya untuk ujian susulan poinnya dikurangi 10. Ya, biar adil dengan rekan-rekan yang lain, ya. Baik, Ustaz. Nilainya 10 dikurangi 10 habis. Harus salah.
Kalau nilainya 100 dikurangi 10 ya lumayan lah ya. Ya, khair. Priyo kok kayak masih ngeluh gitu Priyo ya. Eh, Kok masih ngeluh gitu kayaknya. Yang berlalu biarlah berlalu ya. Semangat lagi kita belajar. Itu hanya ujian saja, ya. Jadi tidak usah terlalu dirisaukan. Ya. Karena tolak ukurnya adalah istiqomah, ya. Belajar itu istiqomah. Nilainya bagus, tapi kalau kemudian hilang dari majelis juga ya tidak menunjukkan sesuatu yang baik. Yang penting itu istiqomah, ya. Ditanamkan azamnya yang kuat, ya. Belajar harus tuntas. Ya. Mudah-mudahan yang masih ada saat ini bisa istiqomah sampai selesai kurikulumnya. Ya. Kurikulum kita itu kalau yang benar-benar kurikulum saya pribadi itu sampai selesai kitab mutamimah. Jadi selesai DL1, 2, 3, kemudian tuhfa dan mutamimah. Mutamimah itu kalau ibarat orang sekolah itu sudah selesai S1. Mutamimah. Yeah. Ini DL2 ini ibaratnya masih SMP. Masih SMP begitu. Sekolah itu masih SMP. Jadi bisa kita bayangkan masih cukup jauh perjalanan. Ya. Pertemuannya tadi disebutkan Ustadz Rifki 98 kalau tidak salah ya. Lebih kurang masih 3 bulan kalau dikalkulasi. Jadi ya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, tentunya dengan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rekan-rekan kita yang lain sudah banyak yang berguguran. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba yang terpilih ya, dikarenakan ketulusan niat kita ya, benarnya niat kita di dalam thalabul ilm. Mudah-mudahan itu sebagai sebab ya istiqomah. Nah, jadi tidak mengapa untuk yang saat ini masih ada rekan-rekan ya, mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Nah, dimanfaatkan nikmat Allah SWT berupa kemudahan untuk belajar, sarana prasarana semuanya ada. Ya, teknologi juga semakin berkembang, kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Untuk malam hari ini kita belajar DL dulu ya. Untuk sorofnya insya Allah besok. Jadi yang penting dihafalkan itu tasrif istilahinya. Ya, besok insya Allah akan saya cek itu ya, tasrif istilahinya. Jadi harus sudah banyak yang dihafal. Misalnya Pak Bayu di tasrif wazan istaf'ala misalnya, harus siap. Harus siap. Nah, dicicil ya, dicicil sedikit-sedikit gitu menghafal. Jangan dibiarkan semua. DL2 sudah harus menghafal 22 wazan fi'il itu, tasrif istilahinya. Minimal untuk saat-saat ini, antum selesaikan dulu menghafal yang tulasi mazid yang 12 itu. Minimal itu dihafalkan dulu, ya. Nah, karena itu jumlahnya yang paling banyak.
ketika kita sudah mempelajari DL2 ini, nanti akan ketemu, ya, jadi sedikit banyak akan terkoneksi dengan pelajaran sorof. Seperti masalah masdar, ya, fi'il amr, fi'il nahi, dan lain-lainnya. Ya. Nanti di pelajaran 6 ini ketika kita membahas mawadi' inna wa anna, ya, tempat-tempat penggunaan inna dan anna, ya, nanti juga akan bersinggungan dengan masalah masdar. Ya, nanti akan kita pelajari itu insya Allah. Baik. Sepertinya kita sudah memasuki pelajaran 6, ya. Pelajaran 6, ya. Baik. Untuk pelajaran 5 sudah selesai. Sekarang moga dibuka pelajaran 6, Adar Susah Disu, pelajaran 6. Seperti biasa untuk hewarnya kita skip dulu, ya. Nah, sambil kita lihat modulnya, ada apa ini materinya di garis 6, ya. Modulnya yang last edit sudah di-share, ya. Nah, silakan dilihat. Ya, syukur-syukur bisa di-print masing-masing, jadi biar enak belajarnya kalau pakai hard copy-nya gitu, ya. Kita lihat daras 6, ya. Monggo dilihat di modulnya. Harap semuanya tawajuh, siap belajar. Masalah ujian dilupakan sementara. Khair salah. Tidak usah sampai merusak moodnya, ya. Nanti gara-gara ujian moodnya hilang terus ngambek nggak mau belajar. Ujian itu hanya masalah ini saja, tidak usah terlalu dipikirkan, ya. Kuncinya itu istiqomah. Nilai pas-pasan ya tidak apa-apa, dalam arti tidak usah terlalu yang penting istiqomah belajar itu. Baik. Intisari materinya cukup banyak ini di Dars 6 nih, ya. Ada 8 poin itu. Yang pertama, tanbih penggunaan tak pada fi'il madhi. Ya, jadi nanti huruf tak pada fi'il madhi itu bisa mengacu pada beberapa fa'il. Ya. Jadi kita harus melihat konteksnya. Nanti akan kita pelajari, insya Allah. Kemudian yang kedua, cara menjawab untuk kalimat manfi dan mutsbat. Ini sudah pernah ada pembahasannya. Yang ketiga, penerapan anna sebagai salah satu akhwat inna. Nah ini, ya. Nanti akan kita pelajari mawadi' inna dan anna. Tempat-tempat penggunaan inna dan anna. Ini pembahasannya panjang lebar, ya. Nah, sepertinya tidak cukup kalau satu pertemuan ini, ya. Masalah inna dan anna itu. Karena banyak tempat-tempat penggunaannya. Untuk anna saja nanti totalnya ada 13 tempat. Ya, totalnya ada 13 tempat. Dan semuanya perlu dijelaskan secara rinci. Nah, kemudian yang keempat, penerapan adat murakkab, ya, adat murakkab belasan, kali ini untuk ma'dud mu'annats. Tapi materinya sudah pernah kita dapatkan, tinggal nanti kita terapkan dengan ma'dud mu'annats, ya. Cara kerjanya sama. Jadi tidak usah diulang lagi untuk penjelasan ini materinya, ya. Tinggal langsung kita terapkan nanti. Yang kelima, penerapan wazan jamak dari fa'lanu dan fa'la. Ya, fa'lanu dan fa'la. Fa'lanu itu adalah mudzakarnya, muannasnya adalah fa'la. Seperti kaslanu, itu ya. Kaslanu. Nanti muannasnya adalah kasla. Sudah pernah kita pelajari di DL1, pernah kita singgung. Ketika membahas wazan-wazan mu'annats, nah kita tampilkan ini. Salah satu wazan mu'annats adalah fa'la, di mana fa'la itu merupakan bentuk mu'annats dari fa'lanu. Nah ini apabila dijamakkan bagaimana bunyi wazannya, nanti akan kita pelajari.
Ya, nah, nanti ada dua bentuk wazan jamaknya. Kemudian yang keenam, penerapan lafadz lima, limadha, dan lima dengan hak sukun. Itu namanya hak sakat. Ya, sakat itu dari kata sakata yaskutu diam. Ya, dinamakan hak sakat itu kenapa, bagaimana penerapannya, ya, nanti ada penjelasannya, insya Allah. Kemudian yang ketujuh, penerapan kaidah harokat fathatain. Ya, fathatain. Jadi kalau kita menulis, gitu ya, kemudian huruf terakhirnya itu di fathatain, ya itu secara simpelnya adalah diberi alif, nah, gitu ya, diberi alif. Nah, misalnya Muhammadun, kalau Muhammad dan maka setelah dalnya itu diberi alif. Ya, olamun, olaman. Nah, kalau fathatain gitu setelah mimnya diberi alif. Nah, simpelnya begitu ya. Kecuali tak marbutoh nanti tidak perlu diberi fathatain. Dan yang kedelapan adalah penerapan fi'il hati beserta tasrifannya. Ya, di mana nanti hati ini termasuk fi'il jamid. Fi'il jamid. Masih ingat Firman? Apa itu fi'il jamid, Firman? Pil, pil yang cuma memiliki satu bentuk, Ustaz. Satu bentuk. Nah, betul. Di mana nanti hati itu hanya memiliki bentuk amr saja. Nah, gitu ya. Jadi hati itu artinya datangkan. Adanya cuma itu, tidak ada madhi dan mudhoreknya. Ya, nah, insyaallah. Baik, pelan-pelan kita sekarang memasuki pembahasannya. Kita lihat soal satu ya. Soal satu ini berlaku untuk latihan 3, 4, 5, 6. Ya, terkait penggunaan tak pada fi'il madhi. Bagaimana penggunaan tak pada fi'il madhi? Nah, jawabannya huruf tak ya yang melekat pada fi'il madhi itu ada 4 macam berikut. Yakni ada 4 kemungkinan. Ya. Insya Allah ini sudah kita cukup pahami ya karena sudah sering bertemu tasrifannya. Misalnya dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtuna, dhahabtu, dhahabna. Nah gitu ya. Nah, huruf ta yang kita jumpai pada fi'il madhi itu ada 4 kemungkinannya. Yang pertama di situ misalnya kita ambil sampel dhahabat. Dhahabat artinya dia perempuan telah pergi. Nah, tak sukun itu sebagai tak taknif dan dia itu bukan domir atau fa'il. Nah, ini harap diperhatikan ya. Jadi jangan sampai ketika ditanya mana fa'il dari dhahabat, tak sukun bukan. Ya, tak sukun itu bukan fa'il karena dia bukan domir. Ya, tak sukun itu adalah ta'ut taknif as-sakinah. Ya, sebagai penanda pelakunya adalah dia perempuan. Adapun masalah fa'ilnya sudah kita pelajari bagaimana cara mengidentifikasi fa'il dari suatu fi'il, gitu ya. Terutama fi'il madhi ketika pembahasan laisa. Ya, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama dicari dulu apakah ada isim dhahirnya yang berkedudukan sebagai fa'il. Kalau ada isim dhahirnya misalnya dhahabat Fatimatu ya sudah ketemu fa'ilnya Fatimatu, sudah selesai perkara. Oke? Nah, kalau tidak ditemukan isim dhahir yang berkedudukan sebagai fa'il, langkah berikutnya apa? Mencari dhamir baris. Ya, dhamir baris dulu. Jangan langsung ke yang dhamir mustatir. Pokoknya dhamir mustatir itu yang paling belakangan. Nah, gitu ya. Dicari dhamir baris dulu. Kalau zahabat maka tidak mungkin ada dhamir barisnya, ya. Jadi langkah terakhir adalah dhamir mustatir. Takdiruhu iya. Nah, gitu ya. Jadi fa'il pada zahabat itu adalah iya yang tersembunyi di dalam fi'il tersebut. Dhamir mustatir. Atau simpelnya yang sudah sering saya sampaikan, pokoknya kalau fi'il madhi itu yang dhamir mustatir cuma 2 saja, yaitu fa'ala dan fa'alat.
dia laki-laki dan dia perempuan. Itu yang berpeluang domirnya mustatir. Adapun yang lain-lainnya sudah tidak ada lagi yang mustatir. Semuanya nanti tampak dari domir-domir baris yang melekat pada fail-fail tersebut. Gitu ya. Nah, nanti ada bab berapa gitu, nanti kita akan menguraikan ya substansi dari fail-fail itu. Isinya apa saja fail-fail itu. Misalnya dhahabta itu isinya apa? Dhahabtum isinya apa saja? Nanti akan ada pembahasannya itu ya di bab-bab berikutnya nanti. Baik, itu yang pertama yaitu dhahabat. Kemudian yang kedua dhahabta. Nah ini ya. Kamu laki-laki telah pergi. Nah taknya ini merupakan domir sekaligus sebagai fa'il. Karena yang namanya fa'il itu hanya bisa didatangkan dari isim gitu ya. Sehingga kalau hurufnya itu tidak berperan sebagai domir, tidak bisa. Nah, gitu ya. Nah, harap ingat, domir itu termasuk isim loh ya. Domir itu termasuk isim. Ya, jadi meskipun satu huruf, yaitu ta itu, dahab ta itu adalah termasuk isim karena dia termasuk domir. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu huruf-huruf itu mana yang masuk kategori huruf dan mana yang masuk kategori isim. Nah, gitu. Kalau ada huruf tapi kok perannya sebagai domir, maka domir itu termasuk isim. Ya, berarti huruf itu ya hakikatnya adalah isim. Gitu ya. Nah, termasuk huruf-huruf yang berperan sebagai domir, domir pada fi'il madhi. Ini adalah isim sehingga bisa berkedudukan sebagai fa'il. Ya, bisa berkedudukan sebagai fa'il. Nah, itulah mengapa yang dhahabat yang tak sukun tadi itu kok kenapa kok bukan sebagai fa'il karena tak itu bukan domir. Ya, itu bukan domir. Itu tak ta'nits biasa, bukan domir. Karena bukan domir maka tidak bisa berperan sebagai fa'il. Gitu ya? Baik, khair insyaallah. Jadi ini saling terkait. Domir dan fa'il itu saling terkait. Kemudian yang ketiga adalah dhahabti. Ini kemungkinan yang ketiga. Kamu perempuan telah pergi. Sama nanti ti-nya, huruf ta-nya itu sebagai domir sekaligus sebagai fa'il. Begitu pula dengan dhahabtu, aku telah pergi. Ya, tu itu sebagai domir sekaligus fa'il. Inilah 4 kemungkinan dari huruf ta yang melekat pada fi'il madhi. Gitu ya? Baik. Sekarang moga kita kerjakan dulu latihan-latihannya pelan-pelan ya, belajarnya pelan-pelan, yang penting paham. Yang penting paham. Nanti insya Allah setiap 10 dars, ya 10 pelajaran akan ada ujian. Ya, nanti untuk ujiannya ini insya Allah kita rupakan dalam bentuk apa itu namanya? Kuizi, apa namanya? Ya, kuizi ya. Nah, itu insya Allah nanti seperti itu. Jadi harus berpikir cepat karena satu soal mungkin waktunya cuma sekian detik. Ya, jadi harus cepat berpikirnya dalam bentuk pilihan ganda. Cuman enaknya begitu ya. Dibantu dengan pilihan ganda. Tapi justru kalau pilihan ganda juga berarti mikirnya juga semakin double-double gitu ya. Karena banyak kemungkinan. Baik. Kita langsung lihat yang latihan 3. Latihan 1 dan 2 tidak usah kita kerjakan. Latihan 3 saya bacakan dulu untuk perintahnya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita bisa membaca ajib itu juga faktor dari ilmu sorof. Gitu ya. Yaitu itu adalah bentuk amr dari ajaba yujibu. Ajib. Nah, gitu ya. Nah, makanya sorof itu sangat berperan ya. Jangan diremehkan. Jadi mulai sekarang ayo semangat menghafal sorofnya ya. Tasrif istilahinya itu. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Hadhil as'ilatu laisat
mabniyatan. Nah, mabniyatan di sini dia sebagai khobar laisa. Isim laisanya di situ di mana? Dengan ini Pak Bayu. Isim laisat di situ. Laisat mabniyatan. Khobar laisanya mabniyatan. Makanya dibaca mansub. Isim laisanya mana Pak Bayu? Lupa pembahasan ini Pak Bayu. Oke. Pak Budi mungkin bisa menjawab. Isim laisanya. Berupa tak anis, Ustaz. Loh, ya kan? Yang kita khawatirkan terjadi ternyata ya. Tadi kan sudah disampaikan ya Pak Budi ya, barusan padahal. Tak tanis itu bukan domir Pak Budi ya. Oh, Mencari isim pada fi'il nakis itu hakikatnya mencari fa'il pada fi'il tam. Prosesnya sama kan begitu dulu. oh ya. Pembahasan laisa. Jadi tak tanis itu bukan fa'il pada fi'il tam dan juga bukan isim pada fi'il nakis. Oke, nah itu harap diingat. Oh, berarti yang Betul. as'alata ya, Ustaz. Yang as'alatu. Al-as'ilah. Al-as'ila. Gitu. Ya, kita tampung. F, silakan F. Mana isim laisanya di situ? Hadhil as'ilatu Itu isimnya ya. enggak. Baik. Dokter Anang mungkin mana isim laisanya di situ? Laisat mabniyatan. Isim domir mustatir, Ustaz. Domir mustatir takdiruhu. Iya. Iya, baik. Masya Allah. Harap diingat-ingat ya, rekan-rekan semua, yang namanya fa'il atau isim itu harus jatuh setelah fi'ilnya. Nah, gitu ya, Pak Budi, EF ya, harap diperhatikan. Atau minimal tersembunyi di dalam fi'ilnya. Yang jelas, fa'il atau isim ya, kalau saya nyebut fa'il itu berarti dari fi'il tam, kalau saya nyebut isim itu berarti dari fi'il nakis, prinsipnya sama. Ya. Fa'il atau isim itu tidak boleh mendahului fi'ilnya. Nah, gitu ya. Baik. Nah, hadil as'ilah itu kan mendahului fi'ilnya laisa. Berarti itu tidak boleh dihukumi sebagai fa'ilnya atau isimnya. Gitu ya. Nah, berarti kita cari pada laisat. Ya, pada laisat dengan urutan-urutan tadi bagaimana cara mengidentifikasi fa'il atau isim. Dicari isim dohirnya, oh enggak ada. Kita cari domir barisnya, oh enggak ada. Berarti berupa domir mustatir takdiruhu hiya. Nah, gitu ya. Domir hiya yang tersembunyi di dalam laisat. Baik, khair insyaallah. Di mana hiyanya itu nanti kembalinya kepada hadhil as'ilatu. Nah, begitu prosesnya. Oke, baik. Hadhil as'ilatu laisat mabniyatan ala darsis sadisi. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ya tidak dibangun di atas pelajaran 6. Artinya tidak ada kaitannya dengan pelajaran 6. Sehingga jawaban-jawabannya itu murni dari pemikiran kita sendiri. Ya, tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Baik. Kita mulai dari Firman. Silakan Firman. Dibaca dulu pertanyaannya, kemudian dijawab. Silakan. Artinya di sini penerapan ini ya, latihan menerapkan huruf-huruf tak tadi yang ada pada file madhi gitu ya. Tadi kan berlaku untuk latihan apa tadi? 3, 4, 5, 6 gitu ya. Baik. Silakan Firman.
adhabta ilal madrasatil yauma yauma Nah, madras Naam, jawabannya ana dhahabtu ilal madrasatil baik. yauma. Atau langsung saja naam dahabtu. Gitu ya. Ringkas Masya. saja jawabannya boleh. Silakan diartikan. Apakah kamu pergi ke sekolah hari ini? Naam. Nah, saya telah pergi ke sekolah hari Nah, ini. ya baik. Naam dahabtu. Iya, saya pergi. Gitu ya. Nah, Baik. Artinya sekarang ini maksudnya kita harus istilahnya itu lincah dalam menerapkan huruf-huruf ta ini ya. Kapan dibaca ta, kapan dibaca tu, kapan dibaca ti, dan kapan menjadi tak tanis yang sukun itu, nah kita harus bisa menerapkannya dengan baik. Gitu ya. Nah, dilatih seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, Haris silakan, Haris. Mata roja'ta minal madrasati, roja'tu minal madrasati al-yauma. Boleh. Artinya, Kapan kamu kapan kamu kembali dari sekolah? Saya kembali dari sekolah hari ini. nah mungkin ceritanya ini murid yang nginep di sekolah. Ya, Haris. Kalau hari ini kan waktunya kan ya hari ini berarti. Nah, tapi kalau ceritanya sekolah ya mungkin bukan hari ini gitu ya. Mungkin jam berapa, nah begitu ya. Tapi kalau hari ini berarti nginep ini berapa hari. Terus baru pulang hari ini dari sekolah. Ya. Tapi ya oke lah, khair insyaallah. Maksudnya kalau menjawab juga yang agak masuk akal gitu ya. Baik, ya sudah nggak apa. Nah, misalnya roja'tu minal madrasati fis sa'ati tsaniyati, misalnya begitu ya. Saya pulang dari sekolah pada jam 2 loh. Gitu kan lebih cocok. Khair insyaallah. Abdul Khair silakan. Nomor 3. Ayya suratin qara'ta ba'da salatil fajri. Nah, Qara'tu qara'tu surah surat duha. ya bukan surat duha gitu gimana? Surahnya itu irabnya apa kan begitu. Yang gampang-gampang saja. Qara'tu qara'tu surat al-Fatihah. Begitu Ustaz. Surat Al-Baqarati misalnya gitu ya. Surat al-Baqarati. Konsepnya itu apa? Baik, khair insyaallah. Nah, surat aja itu yang perlu ya. Nah, mansub ya. Mansub Ustaz. Baik, moga diartikan dulu. Surah apa yang kamu baca setelah sholat subuh? Nah, Saya membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Baik, khair insyaallah. Oke. Ade silakan Ade, nomor 4. Ayya suratin hafizta hadzal usbu'i. Hafiztu suratal mulki. Diterjemahkan dulu, nanti ada koreksi. Surat apa yang kau hafalkan minggu ini? Nah, sebentar. Kata-kata minggu ini atau pekan ini tuh menyatakan apa, Ade? Waktu, Ustaz. Waktu. Yaitu kata keterangan waktu. Apa istilah nahwunya? Dzaraf zaman. Dzaraf zaman, Masya Allah. Nah, dzaraf zaman itu i'rabnya apa? Dzaraf. Dzaraf kalau sudah dipakai dalam kalimat, i'rabnya apa, Ade? Mansub, Ustaz. Mansub. Nah, begitu ya. Lupa. Nah, gitu. Kok seringnya majrur aja ya. Majrur itu padahal paling sedikit faktornya. Awamilnya itu paling sedikit majrur itu. Kemasukan huruf jar sebagai mudhof ilai, kemasukan dzaraf atau sebagai tabi'
mengikuti sesuatu yang majrur. Sudah itu saja. Ya. Nah, kalau tidak ada poin-poin itu jangan dimajrurkan. Khair salam. Sekarang diulang lagi bacanya, silakan. Ayya suratin hafizta hadal usbu'a. Baik. Hafiztu suratal mulki. Boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau membaca diperhatikan semua aspeknya. Seperti inilah kita ibaratnya itu menabung ilmu sedikit demi sedikit, ya kan? Dari inilah nanti kita bisa baca kitab, gitu ya. Ini ibaratnya itu simulasi terus, gitu ya, membaca, gitu. Nanti lama-lama insya Allah, ketika ilmunya sudah terkumpul, ya itulah modal kita untuk membaca kitab. Baik, berikutnya Ian, silakan Ian. Baik Ustaz. Abil ma'il baridi ghasalta wajhaka ambil ma'il hari. Nah, Apakah dengan air dingin kamu membasuh wajahmu atau dengan air panas? boleh. Ghasaltu bil ma'il baridi. Saya Ghasaltu wajhaka bil ma'il Tuh. baridi. Kalau pertanyaannya wajah, jawabannya apa? Wajhi. Ghasaltu wajhi bil Baik. ma'il baridi. Boleh, ya. Monggo diartikan lagi. Saya membasuh mukaku dengan air dingin. Baik. Nah, khair insyaallah. Kata au, ya maksudnya kata atau itu kalau digunakan pada jumlah istifhamiyah, yaitu kalimat pertanyaan, maka menggunakan am, gitu ya. Tidak boleh menggunakan au. Jadi kalau kita mengatakan atau, ya itu dalam kalimat tanya menggunakan am. Ya, am itu memang digunakan pada jumlah istifhamiyah. Ya, kalimat pertanyaan. Kalau au itu digunakan pada kalimat-kalimat berita, ya, kalimat-kalimat berita yang bukan pertanyaan. Baik, berikutnya dengan Pak Bayu, monggo. Man khosala soka wa mindi laka. Betul. Artinya? Siapa yang mencuci bajumu dan kemejamu, Bapak ya? Komis itu kemeja. Kemejamu dan sapu tanganmu. Nah. Kosal tu huma umi. Pribon, gimana tadi? Kosal tu huma umi. Kurang jelas Pak Bayu yang terakhir tadi. Kosal tu huma umi. Yang mencuci keduanya ibuku. Oh, yang mencuci keduanya umi, ibuku. Yes. Nah, kata umi di situ sebagai apa Pak Bayu kedudukannya? Fa'il, Ustaz. Fa'il. Nah, berarti fi'ilnya bagaimana Pak Bayu? Kok ada gosal tu? Apa artinya gosal tu? Apa artinya gosal tu Pak Bayu? Nah, ya. Makanya memang benar perlu diadakan latihan. Nah, gitu ya. Perlu diadakan latihan penggunaan huruf-huruf ta ini pada fi'il madhi. Ya, Ustaz. Kalau filenya umi, monggo bagaimana filenya? Kalau filenya umi. Kan dia perempuan umi berarti ya? Berarti apa filenya? Kalau untuk dia perempuan tadi pakai apa, Pak Bayu? Gosalat. Nah, begitu. Khairullah. Gosalat huma umi. Begitu Pak Bayu ya? Bukan gosal tuh. Gosal tuh lah royoan nanti siapa jadi filenya ya? Apa tuh apa umi ini filenya nggak jelas. Rebutan jadi file. Baik. Ibuku mencuci keduanya. Begitu Pak Bayu ya? Gosalat huma umi. Baik, betul. Khair. Itu latihan 3 ya. Sekarang kita lanjutkan ke latihan 4.
Perintahnya annithil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati wabbit ad-dhamira bisyakli. Anif, jadikan mu'anats fa'il pada setiap dari jumlah-jumlah berikut dan dobetkan domirnya dengan syakel. Maksudnya domirnya itu ya diberi harokat. Apakah dibaca tu, ta, ti, atau sukun. Nah, itu ya harap diperhatikan. Contohnya di situ ya, saya baca. Itu kan kamu laki-laki. Kemudian kalau munadanya kita ganti dengan perempuan, maka nanti domirnya juga kita ganti menjadi kamu perempuan. Asyaribti syaya ya su'adu. Nah gitu. Apakah kamu telah minum teh wahai Su'ad? Nah, Su'ad itu nama perempuan. Ya, tinggal diganti domir-domirnya saja. Untuk munadanya bebas ya, bisa pakai nama-nama bebas atau menggunakan lawannya juga boleh. Misalnya akhi, lawannya ukhti. Abi, lawannya umi, dan lain sebagainya. Baik, nomor 2 dengan Pak Budi. Monggo Pak Budi. Dibaca Akatab dulu yang mudzakkar, ya, monggo. akatab tadarsu ya Ali Ya Aliyu. ya Aliyu. Monggo diartikan dulu Pak Budi. Nanti ada Uh, koreksinya. apakah kamu mencatat ya? Oke, menulis Pak Budi. Apakah kamu menulis pelajaran ini ya Ani? Baik, nah sekarang pelajaran itu sebagai apa Pak Budi kedudukannya? Sebagai Kamu menulis pelajaran. Nah, sebagai apa Pak fi'il. Budi? Fa'il. Fa'il itu artinya apa Pak Budi? Fa'il itu Pelaku. pelaku. Oh, Kamu berarti menulis pelajaran. Fa'ilnya yang mana Pak Budi di situ? Ya betul, fa'ilnya pada berarti kalimat bahasa dosanya dulu. Kamu menulis pelajaran. Fa'ilnya yang mana Pak Budi pada kalimat ini? Pelakunya? Yang pelakunya menulis siapa? Ali. Yang Yang menulis? menulis Ali. Bukan itu. Pada kalimat ini, kamu menulis pelajaran. Menulis pelajaran. Oke, pelakunya mana Pak Budi? Pelakunya domir tak ya Ustaz. Oke, yang saya tanyakan bahasa Indonesianya dulu. Kamu menulis pelajaran. Failnya mana Pak Budi? Pelakunya. Yang menulis siapa pada kalimat itu? Kamu. Kamu, betul. Nah gitu Pak Budi. Yeah. Kalau begitu pelajaran sebagai apa Pak Budi? Pelajaran sebagai objeknya Ustaz. Objek atau istilahnya apa? Maf'ulun bih. Maf'ul. Oh. Nah, maf'ul i'rabnya apa? Nasab Ustaz. Mansub, betul. Nah, sekarang mau diulang. Jadi begitu Pak Budi, ketika kita membaca diperhatikan, oh ini sebagai fa'il marfu, oh ini sebagai maf'ul mansub. Nah, begitu Pak Budi. Moga diulang lagi. Akatab tadarsa ya Aliyu. Nah, ngoten. Akatab tadarsa ya Aliyu. Moga sekarang dimuannaskan. Akatab tidarsa ya Zainabu. Betul. Cuma darsnya pakai alif lam Pak Budi, jadi syamsiah masuk ke dalnya. Akatab tidarsa. Nah, ada tasdidnya ya. Akatab tidarsa ya Zainabu, artinya sama tinggal merubah namanya saja. Baik, seperti itu belajar tidak apa-apa. Salah itu perkara yang biasa yang penting ya, tetap semangat. Nah. Baik, kemudian berikutnya Abdi silakan nomor 3. Aghasalta wajhaka ya akhi. Apakah kamu telah membasuh mukamu, wahai saudaraku? Nah, menjadi Aghasalti wajhaki ya ukhti. Nah, apakah sama artinya. Kamu, ya boleh diartikan. Sama. Apakah kamu membasuh
mukamu, wahai saudariku. Betul. Nah, agosalti wajhaki. Nah, domir ka menjadi ki itu juga harus diperhatikan ya. Agosalti wajhaki ya ukhti. Baik. Nah. Kemudian nomor berikutnya F, silakan F. suratu Nah, dulu suratin ditanwin suratin ya, tidak ada alif lamnya. suratin hafidhata. Fi'il madhi apabila bertemu dengan domir maka huruf terakhirnya disukun ya F ya. Nah, seperti dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahab. Nah, mulai dhahabna itu disukun. Huruf ba-nya itu huruf terakhirnya ya. Dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum dan seterusnya. Moga diulang lagi, silakan bacanya. Suratin hafadta. Hafidta, dari kata hafidho. Berwazan fa'ila. Hafidho. Hafidho yahfadu masuk bab fa'ila yaf'alu. Ilmu sorof ini ya. Nah. Baik, moga diulang lagi. Suratin hafidta ya bunayya. Betul. Moga diartikan dulu. Surat apa? Surat apa yang sudah kamu hafal, wahai anakku? Betul. Nah, ayat di situ dia mansub sebagai apa? Kira-kira? Sebagai maf'ul muqaddam. Maf'ul yang dikedepankan. Maf'ul dari hafidta. Takdirannya aslinya adalah hafidta ayya suratin. Aslinya begitu. Cuma kenapa kok dimukodamkan? Kenapa kok ditakdim? Ditakdim itu dimukodamkan, dikedepankan karena berupa istifham. Di mana kita sudah mengetahui prinsip dari istifham adalah selalu berada di awal kalimat. Ya, dalam bahasa Arab yang namanya kata tanya, istifham itu harus berada di awal jumlah. Ya, di awal kalimat. Tidak sama dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita bebas. Namamu siapa? Siapa namamu? Boleh. Di mana rumahmu? Rumahmu di mana? Tidak masalah. Ya. Berapa istrimu? Istrimu berapa? Boleh juga. Oke. Nah, gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, istifham itu harus berada di depan sehingga nanti akan mempengaruhi uslub-uslub kalimat. Mau uslub kalimat apapun, kalau ada kata tanya harus diletakkan di depan. Sehingga dalam hal ini juga mempengaruhi ya, karena kata tanya wajib berada di depan, akhirnya maf'ulun bihnya juga diletakkan di depan. Nah, begitu ya. Jadilah namanya maf'ul muqaddam, maf'ul yang dikedepankan. Baik, ayya suratin hafidta ya bunaya, surat apa yang kamu hafal? Wahai anak laki-lakiku, silakan dimu'anafkan. Ayya suratin hafidti ya banati. Kalau banat itu jamak. Mufradnya apa? Mufradnya. Anak perempuan apa bahasa Arabnya? Bintun. Bintun berarti ya? Ya binti. Binti, betul. Khair insyaallah. Nah, ayya suratin hafidti ya binti. Silakan diartikan. Surat apakah yang sudah kamu hafal, wahai anak perempuanku? Baik, mabrur insyaallah. Berangkat. Nggih, sami-sami, mabrur. Selanjutnya dengan Nur Muhammad, silakan Nur Muhammad. Afahimta al-darsa al-jadidi ya Hashim. Ya Hashimu. Ya Hashimu. Ya, silakan diartikan dulu, nanti ada koreksi. Pokoknya kalau saya mengatakan silakan diartikan dulu, siap-siap. Baik. Apakah kamu telah memahami pelajaran yang baru itu ya Hashim? Nah, baik.
Kata-kata yang baru sebagai apa itu, Nur Muhammad, kedudukannya? Konsep apa itu? DL1 ini. Idofah. Antum ini kok senangnya idofah saja kalau konsep. Dirasakan pelajaran yang baru. Konsep apa itu, Nur? Not man'ut. Nah, not man'ut. Ya, berarti al-jadid sebagai apa? Jadi Sebagai naatnya ya. oh Sebagai ya, Ustaz. sifatnya. Bagaimana aturan not man'ut? I'rabnya harus Sama. sama ya. Al-jadid kan menyifati ad-darsa. Ad-darsanya mansub sebagai maf'ulun bi. Sehingga al-jadidnya juga harus